Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Dita selaku dosen Pancasila yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Zanira Nuri Hafiz dengan nomor NIM 280261156 dari kelas L3A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah saya lakukan bersama kelompok saya yang berjudul Membangun Karakter Pancasila untuk Generasi Berkelanjutan terkait Sustainable Development Goals yang berjudul Pendidikan Berkualitas. Latar belakang yang saya temui pada era globalisasi dan derasnya arus informasi mengancam nilai-nilai Pancasila melalui pengaruh individualisme, materialisme, dan ujaran kebencian di media sosial. Generasi muda dihadapkan pada penurunan gotong royong, toleransi, dan kepedulian lingkungan. Pendidikan berbasis Pancasila selaras dengan SDG 4 penting untuk membentuk karakter berintegritas, kritis, dan juga peduli. Tanpa adanya penguatan karakter, resiko kehilangan identitas nasional dan meningkatnya konflik sosial akan menjadi membesar. Penguatan Pancasila menjadi langkah strategis demi generasi berkelanjutan yang menjaga persatuan, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Rumusan masalah yang saya temui ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya penerapan nilai Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Yang ketiga, bagaimana strategi membangun karakter generasi muda yang berkelanjutan berbasis nilai Pancasila. Lalu yang keempat, peran apa saja yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendukung pembentukan karakter Pancasila itu sendiri. Untuk tujuannya, yang pertama, menemukan cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan berkurangnya penerapan nilai Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, lalu merumuskan strategi membangun karakter generasi muda yang berkelanjutan, dan juga menggali serta mendorong peran aktif masyarakat, terutama generasi muda dalam mendukung nilai-nilai pembentukan karakter Pancasila itu sendiri. Pelaksanaan proyek atau hasil temuan di lapangan pada proyek kali ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui wawancara dan atau focus group discussion yang dilakukan secara daring. Generasi muda dari kelompok Gen Z serta perwakilan organisasi mahasiswa himpunan di kampus menjadi bagian dari narasumber kegiatan ini. Tujuannya adalah menggali pandangan, tantangan, serta praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teori Pancasila dengan praktik di lapangan. Nilai gotong royong dan toleransi mulai melemah, khususnya di lingkungan perkotaan, yang ditandai dengan rendahnya kepedulian sosial dan rendahnya kepedulian dan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama. Media sosial pun menjadi tantangan tersendiri karena sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Meskipun demikian, narasumber dari kalangan Gen Z dan organisasi mahasiswa menegaskan bahwa Pancasila masih relevan sebagai pedoman hidup. Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif, kolaborasi antar komunitas, serta peran aktif mahasiswa dalam menumbuhkan kembali nilai toleransi dan gotong royong, baik di masyarakat maupun di lingkungan kampus. Lalu untuk solusinya yang bisa kita selesaikan, yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga bisa melalui praktik nyata seperti proyek sosial, kerja bakti, atau kegiatan kolaboratif di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada aktivitas mahasiswa dan juga generasi muda perlu aktif menciptakan ruang-ruang diskusi, kegiatan lintas budaya, dan aksi sosial yang menanamkan nilai toleransi serta solidaritas. Lalu yang ketiga bisa juga dari dukungan kebijakan dan program berkelanjutan dari pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang perlu mendukung program penguatan nilai Pancasila melalui kurikulum serta kegiatan yang relevan dengan minat generasi saat ini. Lalu yang keempat juga bisa dari media sosial yang digunakan untuk
menyebarkan konten positif, memperkuat semangat persatuan, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari proyek hasil ini adalah proyek ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Dari hasil wawancara dan FGD bersama generasi muda, terutama Gen Z, serta perwakilan organisasi mahasiswa, terlihat adanya kesenjangan antara pemahaman teori dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal gotong royong, toleransi, dan juga kepedulian sosial. Media sosial juga menjadi tantangan tersendiri karena sering digunakan menyebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian. Meski begitu, para narasumber juga menekankan bahwa Pancasila juga tetap relevan sebagai pedoman hidup untuk menjadikan pendidikan berkarakter, untuk peran komunitas, dan juga pemanfaatan media digital secara positif. Dan refleksi bagi saya pribadi, pengalaman ini juga cukup berkesan bagi saya dan menjadi pembelajaran berharga bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses wawancara dan diskusi melatih saya untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan empati, serta lebih peka terhadap perbedaan. Saya juga belajar bahwa kerjasama dan rasa tanggung jawab sangat penting dalam menyelesaikan proyek ini. Refleksi ini meneguhkan keyakinan saya bahwa perubahan besar harus dimulai dari diri sendiri, terus juga penguatan karakter Pancasila adalah kunci untuk membangun generasi berkelanjutan yang berintegritas, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mungkin sekian dari hasil presentasi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.